Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebebasan, salam Nusantara, salam sehat, dan salam anti diskriminasi untuk kita semua. Saya Adinda Trianke Mukhtar, Chief Editor Suara Kebebasan, bersama rekan-rekan sini, Managing Editor Galang Taufani, lalu juga ada kontributor Samuela Kristi dan juga Reynaldi Adi Surya menyambut teman-teman di sini. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan atas nama Suara Kebebasan kepada Mas Ade Wahyudin selaku Direktur LBH Pers. Ini adalah kegiatan satu dari sekian banyak kegiatan Suara Kebebasan sejak tahun 2015. Kami adalah portal libertarian yang konsisten mempublikasikan artikel-artikel tentang kebebasan, baik itu kebebasan individu, kebebasan sipil, maupun kebebasan ekonomi. Dan penegakan hukum adalah salah satu kata kunci dalam prinsip libertarian. Selamat datang saya ucapkan juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya, karena ini adalah hari Jumat gitu, dan kita berdiskusi serius untuk isu yang memang sangat penting gitu ya. Kita tidak perlu menunggu 2024 untuk membahas hal ini, karena ini adalah isu yang masih terus berjalan dan sangat mengkhawatirkan, terutama kalau kita berbicara soal kebebasan pers. Saya ingin menambahkan lagi, nanti dari diskusi ini ada threads Twitter yang bisa dicek di Twitter akun bebas.id, lalu akan ada ceritanya juga yang biasa kami posting pada hari Rabu setelah diskusi ini berjalan, berikut juga dengan rekamannya. Selain artikel yang kami publikasikan dari penulis internal maupun eksternal, kami juga punya kegiatan lainnya yang sejauh ini memang harus online dulu, yaitu kelas libertarian online, lalu kami juga ada kegiatan-kegiatan lain yang berkolaborasi dengan teman-teman di jaringan libertarian. Jangan sungkan juga untuk bertanya, bisa cek ke redaksi suarakebebasan@gmail.com kalau ingin tertarik menulis atau ingin tahu lebih banyak mengenai Suara Kebebasan, bisa cek di suarakebebasan.id. Silakan juga follow akun media sosial kami di Line, Twitter, Facebook fanpage, dan juga IG serta kanal YouTube kami. Lagi-lagi terima kasih Mas Ade, looking forward juga untuk diskusi yang mencerahkan, karena ini menjadi tugas kita bersama apapun afiliasi kita juga untuk menjaga kebebasan pers di negeri ini dan membuat demokrasi kita semakin relevan dan bermakna untuk kita semua. Saya serahkan kepada Galang untuk memandu diskusi ini. Selamat berdiskusi teman-teman, salam kebebasan. Oke, thank you Mbak Dinda. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang sudah hadir di dalam forecast Forum Kebebasan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera. Pertama-tama ini menarik banget. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ade, Direktur LBH Pers yang sudah menyempatkan waktunya nih malam hari ini bergabung bersama kita semua dalam Forum Kebebasan. Sekali lagi saya sampaikan hari ini pada bulan November, tepatnya beberapa waktu yang lalu tanggal 2 November kita sama-sama memperingati Hari Internasional atau yang disebut dengan International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, atau yang di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Hari untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis gitu ya. Ini merupakan satu hari yang penting sekali untuk kita dalam tanda kutip peringati gitu, dalam rangka untuk membahas dan mendiskusikan kembali serta merefleksikan sejauh mana lompatan atau jangkauan kebebasan pers di Indonesia gitu. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang secara normatif gitu ya, secara konstitutif juga begitu, kita menjamin atas segala bentuk kemerdekaan pers begitu, dan ini tidak lain dan tidak bukan sebagai satu langkah yang pernah kita lalui dan kita jangkau sebagai momentum untuk komitmen kita terhadap konteks reformasi begitu. Tentu kalau kita bicara pers, tentu ini merupakan hal yang sangat penting begitu dalam konteks kebebasan pers yang di dalamnya adalah ada aspek
perlindungan terhadap jurnalis begitu. Karena sekali lagi pada hari-hari ini meskipun hampir kita sudah bisa dikatakan 20 tahun reformasi, kemudian secara historis juga sebetulnya negara kita juga mengatur dan ya dengan segala dinamika ya sebelum reformasi up and down-nya dunia pers kita begitu ya, seperti yang kita ketahui juga beberapa catatan-catatan masih menunjukkan bahwa sebetulnya kebebasan pers kita ya atau kemerdekaan pers kita itu masih mengalami tantangan yang cukup krusial gitu ya. Dan ini terlihat dari bagaimana sebetulnya catatan yang dikeluarkan AJI mungkin beberapa waktu yang lalu ada pelanggaran kasus kekerasan terhadap jurnalis gitu ya. Mungkin kalau yang data yang kami dapat itu pada tanggal 1 Januari sampai 25 Desember 2021 itu ada 43 kasus. Nanti coba kita elaborasi, ada beberapa data-data berbagai macam model kekerasan di dalamnya begitu. Nah, yang menarik adalah bagaimana sebetulnya ini yang coba diangkat oleh Suara Kebebasan untuk merefleksikan hari ini, hari itu begitu. Bagaimana sebetulnya kondisi perlindungan terhadap jurnalis pada saat ini begitu. Bagaimana evaluasi penegakan hukum terhadap kekerasan yang terjadi selama ini dan bagaimana sebetulnya tantangan-tantangan kita sebagai insan demokratik gitu ya. Insan demokrasi mewujudkan kemerdekaan pers secara utuh gitu ke depannya. Apakah memiliki tantangan yang besar dan panjang gitu atau mungkin ada hal-hal yang penting untuk kita lakukan pada saat ini. Nah, untuk membahas hal tersebut sekali lagi sudah hadir di tengah kita semua. Selamat malam Mas Ade. Mas Ade adalah Direktur LBH Pers yang banyak menangani terus kemudian mengadvokasi segala macam berbagai hal-hal yang berhubungan dengan dunia bantuan hukum berkaitan dengan pers dan jurnalistik gitu. Nah, begitu mungkin dari saya untuk prolog pada malam hari ini. Nanti kita akan langsung saja dan tidak perlu berlama-lama lagi, langsung waktu dan tempat mungkin saya akan serahkan nih kepada Mas Ade untuk memberikan kita gambaran terhadap tema kita pada malam hari, yaitu mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis. Waktu dan tempat kami persilahkan Mas Ade. Ya, thank you. Terima kasih, Mas. Saya lupa tadi Mas Galang, siapa Mas. namanya? Mas Galang ya, Mas Galang. Terima kasih atas pengantarnya. Saya izin share screen ya. Ya, Mas. Oh, belum ada aksesnya nih. Sudah saya multiple. Oke, bentar. Ya, teman-teman, ini diskusi kedua saya dengan teman-teman Suara Kebebasan. Waktu itu kita sempat diskusi juga. Jadi pertama, saya mohon maaf karena saya terlambat tadi, ada beberapa hal gitu, jalan yang kayaknya ban mobil saya betus, jadi akhirnya agak terhambat. Oke, jadi kita lanjut aja diskusi. Pas. Ya. Nah, melawan impunitas kasus kekerasan jurnalis. Jadi kalau kita bicara soal kasus kekerasan terhadap jurnalis, itu kita memang mengenal ada yang disebut sebagai dark number gitu ya, kasus-kasus yang itu hingga saat ini secara kasusnya belum selesai secara tuntas gitu. Mungkin secara peradilan di banyak kasus proses hukumnya itu selesai, tapi memang itu tidak pada sampai aktor intelektual, sehingga teman-teman di isu pers menganggap bahwa kasusnya belum selesai gitu ya. Seperti kasus-kasus lain sebenarnya, di kasus-kasus pelanggaran HAM atau misalkan kasusnya Munir gitu ya. Kasus Munir secara proses hukum dia mungkin pelaku lapangannya diusut gitu ya, disanksi, dipidana, dipenjara gitu ya. Tapi kemudian dia lepas dari
pengusutan terhadap aktor intelektual. Itu pun terjadi dalam kasus-kasus dark number itu yang 9 kasus sebelum-sebelumnya. Oke, tapi saya mau diskusi beberapa kasus yang memang polanya terbaru juga. Kemudian saya mau sampaikan beberapa hal yang kenapa kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis itu hingga saat ini sulit untuk kita selesaikan secara hukum. Banyak faktor gitu ya. Nah, jadi tiap tahun kami juga melakukan monitoring terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis ya. Jadi biasanya AJI juga monitoring, LBH Pers monitoring. Kita punya standar sendiri, indikator sendiri. Misalkan contoh ya, dalam beberapa kasus, misalkan kita mencantumkan, misalnya gini, dalam satu kasus itu pelanggarannya itu biasanya berlapis, gitu ya. Tapi dalam hitungan kasus itu kita sebut dalam bentuk kasus kita sebut. Misalnya gini, dalam satu kasus itu kadang ada penghalang-halangan, ada perampasan alat kerja, ada juga intimidasi atau kekerasan. Kami menyebutnya kasus ini bukan hanya satu kasus, tapi ada beberapa kasus yang ini saling jadi berlapis kurang lebih. Itu metode yang coba kami kumpulkan gitu ya. Dan di tahun 2022 kami juga melakukan monitoring dan rencananya di awal tahun kita akan launching juga catatan kita terhadap kekerasan ini. Nah, yang di screen ini adalah catatan di tahun 2021. Nah, kasus terbanyak memang kasus penghalang-halangan gitu ya. Penghalang-halangan bagi kegiatan jurnalistik itu merupakan suatu pelanggaran hukum. Misalkan di pasal 18 ayat 1, barang siapa yang menghambat kegiatan jurnalistik itu ada sanksi pidananya gitu ya. Nah, jadi penghalang-halangan terhadap kegiatan jurnalistik. Kemudian yang kedua yang cukup tertinggi itu adalah penganiayaan. Berarti kekerasan fisik gitu ya. Kekerasan fisik ini didominasi juga di beberapa momen gitu ya. Baik itu liputan demonstrasi ataupun liputan pidana gitu ya, ataupun liputan-liputan yang cukup sensitif seperti liputan di isu-isu korupsi, isu lingkungan gitu ya. Itu juga terjadi gitu ya. Kemudian ada teror ini yang non fisik gitu ya, intimidasi non fisik gitu. Kemudian disusul dengan kriminalisasi ini adalah pemidanaan terhadap karya jurnalistik. Memang kalau kita kumpulin secara kasar, kasus kriminalisasi itu banyak. Kasus pemidanaan terhadap jurnalis itu banyak. Tapi kita memang selektif memilih gitu ya, kasus-kasus mana yang memang benar ini kriminalisasi. Indikatornya adalah misalkan ketika kita mau sebut bahwa kasus ini adalah kasus kriminalisasi terhadap jurnalis, kita harus lihat apa yang dikriminalkan. Ketika yang dikriminalkan adalah karya jurnalistiknya, beritanya ya gitu ya, karena beritanya dianggap mencemarkan nama baik, nah itu masuk kriminalisasi. Tapi banyak juga kasus yang di lapangan ternyata si wartawannya ini dia bermain gitu ya, tanda kutip bermain, yang kemudian dia dianggap memeras gitu ya, kemudian diciduk gitu ya, barter pemberitaan gitu ya, dengan informasi kemudian dia harus mengirimkan sesuatu, bahkan ada indikasi soal di kasus narkoba gitu ya, ada barter kayak gitu-gitu. Itu beberapa kasus terjadi dan itu kita nggak masukin kalau misalkan memang dia terkait dengan perilaku. Kita lebih menyebutnya itu sebagai penyalahgunaan profesi gitu ya. Tapi di lapangan yang cukup memprihatinkan adalah pihak kepolisian mengusutnya melalui karya jurnalistiknya.
Jadi beritanya yang diusut karena pencemaran nama baiknya. Padahal sebenarnya si wartawan yang bermasalah karena dia melakukan pemerasan. Menurut kami yang harus diusut adalah pakai dong pasal pemerasannya gitu ya. Bukan kemudian karya jurnalistiknya yang dianggap mencemarkan nama baik. Karena ketika karya jurnalistiknya yang diusut, diproses, karena mau nggak mau dia akan masuk ke ranah sengketa jurnalistik. Tapi ketika yang diusut adalah perilaku jurnalisnya, penyalahgunaan karena dia memeras, itu sudah otomatis terlepas gitu. Dia bukan lagi sebagai wartawan, tapi dia sebagai warga negara yang memang melakukan sebuah tindak pidana ataupun pelanggaran gitu ya. Nah, dorongan kita selalu gitu. Kalau misalkan ditemukan wartawan ini nakal, usutlah tindakan nakalnya itu dengan pasal yang sesuai gitu ya. Apakah dia memeras, apakah dia mengintimidasi, menggunakan kekerasan gitu ya. Gunakanlah sesuai dengan apa yang dilakukan yang dilanggar gitu ya. Tapi bukan menyasar kepada bukan menyasar pada karya jurnalistiknya. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Kemudian serangan siber juga terjadi, tapi di 2021 ini serangan siber itu terjadi dari 6 kasus, mayoritas kasus adalah labeling hoax, dicap hoax tuh. Jadi dulu waktu 2021 itu kalau masih ingat ada pemberitaan Multatuli gitu ya, proyek Multatuli terkait dengan proses hukum di kasus KS. Itu oleh akun media sosial aparat penegak hukum dicap hoax gitu ya. Itu kita anggap sebagai pelanggaran. Kenapa? Karena pertama sengketa pers kalau misalkan dia keliru, keberatan, harusnya dikoreksi. Ada hak jawab, ada hak koreksi gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan melabeling hoax gitu ya, di stempel hoax, itu sama saja legitimasi pers. Yang mana pers kan dia dilindungi oleh undang-undang kurang lebih gitu ya. Jadi itu kita anggap sebagai salah satu serangan terhadap kebebasan pers. Nah, di 2021 itu cukup marak seperti itu. Kita selalu kritik itu bahwa nggak boleh dong dicap hoax, apalagi yang mengecap adalah lembaga negara gitu. Harusnya pakai sengketa pers, kirim hak jawab, kalau misalkan keliru dikoreksi, kirimkan hak koreksi gitu. Bukan hanya lembaga aparat negara, tapi juga ada lembaga-lembaga negara lainnya yang kemudian dia melakukan yang sama, dan itu praktek yang buruk gitu. Nah, itu bentuk kekerasan. Kita masuk ke pelaku. Kami mencatat memang dari tahun ke tahun pelaku terbanyak itu dari institusi kepolisian. Itu Aji bilang demikian gitu ya, di banyak monitoring juga sama demikian gitu ya. Karena mungkin yang secara langsung bersinggungan dengan wartawan itu adalah lebih sering polisi, sehingga dia cukup intensi untuk melanggarnya tinggi gitu ya. Tapi gini, kita sudah nggak asing mendengar bahwa institusi kepolisian adalah pelaku terbanyak kasus kekerasan. Kami misalkan menganalisis lebih lanjut gitu ya, mencoba menarik yang lebih baru. Kalau lihat dari aktor siapa sih nih? Betul polisi, tapi kalau misalkan kita kumpulin di situ ternyata ASN yang lebih banyak gitu ya. Ya polisi ASN juga gitu ya. Kemudian Satpol PP, kemudian juga ada humas gitu ya di pemerintahan, kemudian ada kepala daerah, ada birokrat, ada PNS, ada jaksa, ada pejabat publik lainnya, ada ajudan pejabat gitu ya. Yang mana kalau di total dari seluruh kasus kekerasan itu bisa jadi 70-80% itu pejabat publik gitu kurang lebih, ASN yang melakukan pelanggaran itu gitu. Jadi negara gitu ya, aktor negara, pegawai negara yang kemudian melakukan kekerasan gitu ya. Jadi bukan hanya polisi saja, tapi kalau kita narik lebih jauh lagi, ini banyak pelakunya ternyata adalah negara itu sendiri gitu ya.
melalui pegawai-pegawainya dari level Pemda dan lain-lain gitu ya. Dan khusus di banyak kasus kriminalisasi itu yang lebih banyak adalah pelakunya adalah kepala daerah. Jadi kepala daerah tuh yang laporin menggunakan pasal pidana Undang-Undang ITE kepada jurnalis. Nah, gitu. Jadi kalau kami menariknya ini harusnya nggak cuma polisi yang ditarik gitu ya, sebagai aktor terbanyak, tapi ternyata pejabat publik dan negara itu sendiri, dan advokasinya harus lebih luas karena ternyata banyak aparat negara yang belum aware terhadap mekanisme sengketa pers gitu ya, dia belum ramah, belum berperspektif pers gitu ya ketika menghadapi seperti apa. Nah, itu tadi di soal kasus-kasus yang kita monitoring di 2021. Kita masuk di kasus yang memang kami tangani langsung. Ini hanya di Jakarta ya. Kita tangani langsung, kita lakukan pelaporan ke pihak kepolisian gitu ya. Dan ternyata itu mandek, nggak progres gitu kasusnya. Nah, jadi ada belasan kasus terhadap pers gitu ya yang mangkrak di kepolisian. Ini yang kita bisa sebut, oh ini bisa jadi sebagai bagian dari impunitas gitu ya. Karena kita sudah lapor gitu ya, sebagai warga negara kita lapor ada sebuah tindakan kriminal yang diduga kriminal, harusnya diproses. Kewajiban pihak kepolisian adalah melakukan proses terhadap kasus-kasus yang kita laporkan. Tapi ternyata banyak yang mangkrak atau undue delay. Nah, dari kasus yang kita tangani misalkan gitu ya, ada misalkan 13 kasus gitu ya. 9 dari 13 kasus yang dilaporkan terduga pelakunya adalah institusi kepolisian, anggota kepolisian gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bilang oh ini kasusnya mangkrak karena misalkan mayoritas pelaku adalah anggota kepolisian gitu ya, bisa jadi demikian karena memang secara de facto misalkan pelakunya lebih banyak di anggota kepolisian. Artinya kalau misalkan memang mereka punya itikat baik untuk menyelesaikan, harusnya lebih mudah gitu ya melakukan penyelesaian karena anggotanya sendiri bisa ditelusuri lebih lanjut gitu ya. Nah, dan jenis kasusnya ada 4 kasus penganiayaan gitu yang kita laporin, 3 kasus peretasan gitu ya. Kemudian 2 penganiayaan dan penghalangan. Kasus peretasan kayak kasusnya Tirto waktu di 2021 ya, 2020 2021 itu dihack gitu. Tempo juga gitu ya. Kemudian di beberapa kasus lain gitu ya. Kemudian jenis laporannya 9 pidana, 4 etik dan 1 double pidana dan etik. Kasus ini itu mangkrak dan tidak ada progresnya. Meskipun kita berkali-kali menyurati gitu ya kepada pihak polisian bagaimana perkembangan kasusnya, tapi responnya sangat lambat atau hingga sampai tidak direspon gitu ya. Nah, hal kayak gini memang kita lagi pikiran, kayaknya kita harus melakukan yang ekstra gitu ya. Apakah kita gugat atau seperti apa? Ini kita lagi coba pikirkan lebih lanjut. Ini hanya di Jakarta gitu ya. Kita ada lagi misalkan di Makassar. Di Makassar itu sudah sampai pada P21 sudah tinggal dilimpahkan ke kejaksaan dan tinggal sidang kasus kekerasan gitu. Tapi hingga saat ini belum juga jalan. Itu di tahun 2020 gitu ya. Waktu itu yang cukup marak adalah kekerasan saat meliput demonstrasi Omnibus Law. Omnibus Law atau RKUHP gitu. Saya agak lupa. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal impunitas, ya yang terjadi di Jakarta kita merekam kasus ini dan itu tidak terselesaikan. Artinya ada yang seolah-olah kebal hukum sehingga hukum tidak berjalan semestinya. Nah, ini sebenarnya itu. Jadi setiap tahun itu kita merekam tidak kurang dari 40 kasus kekerasan dengan beragam jenis kekerasan dan berbagai profesi pelaku. Ya, jadi tiap tahunnya kita merekam rata-rata 40 lebih kasus gitu ya. Dan itu
penyelesaiannya hampir nihil. Kemudian pelaku terbanyak selalu diungguli oleh aparatur negara yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian yang juga cukup penting bagi saya adalah dari banyak jumlah kasus yang 40 tiap tahunnya itu, bahkan lebih gitu ya, hanya hitungan jari yang berani dibawa ke ranah hukum. Ini banyak faktor gitu ya. Ada dari faktor jurnalisnya, ada faktor dari medianya, bahkan ada faktor dari si aparatnya sendiri gitu ya. Ini saling berkontribusi hingga melanggengkan impunitas. Nah, ini yang saya tadi bilang. Banyak faktor yang melanggengkan kekerasan serta impunitas. Betul bahwa aparat penegak hukum wajib melakukan proses hukum, gitu ya, ketika memang dia dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya, tapi kita bisa tadi saya bilang setiap tahunnya itu tidak kurang dari 40 kasus, gitu ya. Yang maju ke proses hukum yang bisa dilaporkan itu hanya hitungan jari. Setiap tahun itu nggak lebih dari 5 kasus yang bisa dilaporin, gitu ya. Yang dilaporin ini seharusnya dia adalah tugas pihak kepolisian untuk mengusut tuntas, gitu lah ya. Tapi kemana kasus-kasus yang 35-an lebih ini, kurang lebih gitu ya. Kasus-kasus yang puluhan itu yang nggak dilaporkan. Kenapa mereka nggak dilaporkan? Hambatannya seperti apa? Nah, ini kita menemukan setidaknya dari masing-masing stakeholder. Satu faktornya adalah hak atas keadilan. Teman-teman jurnalis yang ini resiko pekerjaan, udah nggak usah diperpanjang, selesai, gitu ya. Padahal sebenarnya dampaknya adalah terhadap impunitas tadi, keberulangan itu akan terjadi karena memang tidak ada efek jera, karena tidak ada pembelajaran terhadap kasus, gitu ya. Jadi dianggap biasa sehingga kekerasan akan menjadi lumrah, itu yang kemudian kita khawatirkan, gitu ya. Nah, jadi banyak banget teman-teman jurnalis yang merasa bahwa udahlah nggak usah dilaporin ke pihak kepolisian, gitu ya. Udahlah ini resiko gua untuk melakukan kerja-kerja seperti itu, gitu ya. Karena ya kami menghormati sikap itu karena pasti banyak ini ya, banyak pertimbangan di dalamnya. Karena kalau udah maju ke proses hukum pasti ribet soal bolak-baliknya, gitu ya. Lama prosesnya, dan butuh biaya yang tidak sedikit, gitu ya, karena ongkos pulang pergi, butuh energi pemikiran, emosional, wah banyak, sehingga aduh kayaknya ribet deh. Ya gue mendingan udahlah, nggak usah dimajuin. Itu banyak banget. Tapi efek buruknya adalah soal keberulangan gitu. Nah, kemudian selain dari faktor jurnalis, dari perusahaan media juga turut andil, gitu ya, untuk melanggengkan kekerasan serta impunitas. Ini pengalaman kami, gitu ya. Ketika misalkan gini, pengalaman kami, saat kekerasan terjadi, gitu ya, wah si medianya menggebu-gebu mengontak kami, gitu ya, untuk didampingi membuat laporan polisi, gitu ya, untuk mendampingi mereka, gitu ya, bikin laporan karena mendapatkan kekerasan. Kami sebagai lembaga bantuan hukum tentu tidak boleh menolak, gitu, tidak bisa menolak ketika memang orang meminta bantuan hukum ke kami. Jadi akhirnya kita dampingi, gitu ya. Kita bikin laporan sudah masuk, gitu ya. Kemudian tanpa pengetahuan kami sebagai kuasa hukum, tiba-tiba mereka sudah cabut laporan, gitu. Yang kemudian di akhir kita tahu, oh ternyata udah ada deal-dealan. Wah, itu cukup menyakitkan hati, gitu ya. Ketika memang dia membutuhkan untuk segera laporan, pendampingan, nasihat hukum, kita sudah ekstra, gitu ya, meluangkan waktu pagi bahkan hingga malam, gitu ya, mendampingi. Tiba-tiba ini kasusnya kok nggak jalan-jalan, pas ditanya, oh udah cabut mas, gitu. Aduh, ini seolah-olah lu nggak menghargai kerja bantuan hukum banget sih, gitu ya.
Padahal sebenarnya dalam posisi itu, gitu ya, harusnya dia sepenuhnya sudah menyerahkan kasusnya kepada kuasa hukum. Tidak-tidaknya harusnya koordinasi, gitu ya. Karena mungkin bagi mereka ketika memang ini kayaknya kalau diskusi sama LBH Pers soal kekerasan ini, kami kan ya namanya kekerasan harus diusut secara tuntas gitu ya. Biarkan si korban yang memilih dan mendapatkan hak keadilan. Sehingga mungkin dia malas lah diskusi sama LBH Pers, pasti jawabannya akan tetap lanjut proses gitu. Mungkin gitu ya. Sehingga mungkin mainnya di belakang, udah deal-dealan selesai gitu ya. Tapi hal-hal yang seperti ini itu hal yang menurut kami itu tidak elok dan tidak baik dalam advokasi gitu ya. Bahkan pada tingkat tertentu gitu ya, jangan sampai kemudian para pendamping hukum dia kapok untuk mendampingi gitu. Yang rugi adalah yang memang nanti akan serius gitu ya. Yang mau serius mau laporan ternyata karena sudah dikecewakan berkali-kali akhirnya nggak mendapatkan bantuan hukum. Itu kan juga terjadi gitu ya. Gitu. Jadi kami dalam beberapa kasus kita benar-benar melihat keseriusan dari si korban. Kalau misalkan mau lapor polisi, udah jangan ada kata cabut gitu ya. Atau sepenuhnya koordinasi terhadap kasus ini itu dengan kami gitu ya. Sehingga tidak ada main-main belakang gitu ya. Nah, jadi kebiasaan dari pihak perusahaan itu dia memilih jalur non yudisial di dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan gitu ya. Karena ya mungkin banyak pertimbangan. Mungkin secara bisnis dia tidak diuntungkan gitu ya. Karena tadi ya faktor ekonomi gitu ya, bolak-balik gitu ya, kemudian energi dan lain banyak lah pokoknya gitu ya. Tapi efek buruknya juga itu cukup mengerikan soal keberulangan. Nah, kemudian faktor lain yang juga melanggengkan adalah tadi yang sudah kita sebut-sebut gitu ya. Kepolisian yang lamban dan tidak progresif dalam memproses laporan kekerasan dari jurnalis gitu, maupun media. Ya, tadi yang sudah saya tampilkan dari belasan kasus yang kita laporin itu hingga saat ini masih mangkrak, tidak jelas. Gitu ya. Nanti kita bedah lagi, kenapa bisa mangkrak gitu ya. Ini juga banyak faktor. Gitu. Nah, ini kenapa polisi tidak progresif dalam mengusut kasus kekerasan atau serangan kepada media? Ini pengamatan saya pribadi terhadap kasus-kasus yang mangkrak gitu ya, kasus-kasus yang sempat kita tangani gitu ya. Pertama, memang itu di beberapa kasus minimnya bukti gitu ya. Minimnya barang bukti yang kemudian disediakan oleh si korban, si pelapor. Padahal dalam kasus kekerasan harusnya itu nggak sulit. Gitu ya. Jadi kalau kasus kekerasan kan misalkan dia peristiwanya di lapangan, kalau misalkan dia segera melakukan visum, itu kan menjadi salah satu alat bukti yang sah, gitu ya. Atau saksi lainnya, gitu ya. Nah, di beberapa kasus kan gini, kebiasaan teman-teman jurnalis melakukan liputan itu kan berkelompok ya di lapangan. Biasanya berkelompok kalau meliput demonstrasi apa gitu ya, doorstop ataupun apa, biasanya berkelompok. Nah, harusnya ketika berkelompok, masing-masing wartawan yang gitu ya, dia punya sense solidaritas gitu ya. Ya mereka punya sense solidaritas gitu. Misalkan gini, contoh gini, ketika ada temannya ditangkap, ketika gitu ya, semua wartawan teman-temannya ini yang berkelompok ini dia sibuk menolong orang yang ditangkap, wartawan yang ditangkap, tapi dia luput untuk melakukan dokumentasi, foto, video. Nah, di banyak kasus kayak gitu. Padahal kalau misalkan berbagi peran, oke, sebagian nolong gitu ya, sebagian lagi mendokumentasikan, itu cukup kuat untuk menjadi salah satu bukti. Gitu. Nah, tapi di beberapa kasus kita kesulitan gitu, untuk mendapatkan
foto, video gitu soal kekerasan yang terjadi. Padahal tinggal ditumbuhkan saja sense soal pendokumentasian ketika terjadi kekerasan. Gitu. Ya padahal kan teman-teman kan memang kerjanya kan mendokumentasikan, tapi kenapa ketika terjadi terhadap temannya gitu ya, atau dirinya, dia lupa untuk mendokumentasikan itu. Nah, itu sering terjadi. Nah, terus minimnya kepercayaan media terhadap aparat penegak hukum. Nah, ini juga menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum di kasus-kasus serangan siber khususnya gitu ya. Ketika misalkan kasus peretasan terhadap jurnal, terhadap media, medianya diretas, gitu ya, media online diretas. Ketika kita laporan, pihak penegak hukum dia meminta akses masuk ke dalam server kita, website kita, website media. Di banyak kasus medianya tidak bersedia untuk memberikan akses itu. Banyak asumsi-asumsi yang kekhawatiran-kekhawatiran kenapa aksesnya nggak dikasih gitu ya. Meskipun misalkan di dalamnya nggak ada simpen data-data macam-macam kok gitu ya. Tapi banyak kekhawatiran-kekhawatiran. Khawatir misalkan disisipkan gitu ya. Takutnya pas lagi masuk disisipkan, apalah rekaman apa gitu. Maksudnya untuk merecord aktivitas segala macam gitu. Khawatir misalkan ya tadi ya soal disisipkan, kemudian khawatir macam-macam gitu ya. Jadi kita kalau udah dapat akses masuk kan dia ini ya apa namanya bisa ngapain aja tuh ya. Gitu. Dan mungkin saja ada percakapan atau informasi-informasi yang kan gini. Biasanya kan kalau teman-teman wartawan itu gosipnya kan tinggi, maksudnya isu-isu yang diskusi di grup ke kantor misalkan itu kan tinggi soal ternyata politikus ini kayak gini, politikus itu kayak gitu ya. Nah, yang sebenarnya itu masih isu di dalamnya gitu ya. Yang ada yang mungkin punya data, ada yang nggak punya data, hanya gitu ya. Sehingga kekhawatirannya itu disedot habis dan ternyata yang dijadikan alat untuk menyerang balik adalah informasi-informasi yang tadi ya, isu-isu yang cukup panas gitu. Nah, itu kekhawatiran yang paling tinggi ketika kasus serangan siber. Kenapa kasus Tempo dan Tirto tidak progres maju? Karena mereka enggan memberikan akses terhadap portalnya gitu ya. Kalau misalnya mau masuk ya minta data apa nanti kita kasih. Tapi kalau untuk memberikan izin masuk ke dalamnya gitu ya, mereka nggak mengizinkan gitu ya. Nah, ini banyak terjadi. Bahkan bukan hanya di kasus-kasus serangan siber kepada jurnalis ataupun media ya. Serangan siber kepada teman-teman aktivis juga demikian. Serangan siber kan biasanya melalui ke HP. Ke HP, kemudian ketika misalkan dia lapor polisi, otomatis HP-nya akan menjadi bukti. Barang bukti. Disita lah ya kan. Mana mau disita. Bisa jadi komunikasi penting gitu ya. Apapun itu, pribadi-pribadi juga kesedot. Itu yang dikhawatirkan. Jadi ada less kepercayaan terhadap penegakan hukum yang kemudian harusnya ditegakkan malah dia mendapatkan serangan-serangan balik gitu. Itu kekhawatiran. Kemudian terdapat kemungkinan pelaku memiliki kuasa yang besar. Nah, itu di dalam kasus jurnalis tadi kita sudah melihat siapa sih aktor terbanyak? Aktor terbanyak ya pegawai negara gitu ya, pejabat negara gitu ya. Dari mulai level PNS biasa sampai kepala daerah, sampai aparat penegak hukum gitu ya. Sehingga memang mungkin secara relasi tidak seimbang.
Angkanya di banyak kasus misalkan dia agak ekstra untuk memasukkan itu ke dalam sebuah proses hukum. Gitu. Dan yang terakhir, yang pastinya kerendahnya political will, keinginan dari penegak hukum untuk penyelesaian itu. Banyak faktor gitu ya, tadi yang sudah kita diskusikan. Atau bahkan ada faktor lain yang kita tidak tahu ataupun saya tidak tahu. Nah, ini diskusi selanjutnya adalah kenapa media dan jurnalis enggan melakukan proses hukum. Ya, kalau tadi kita bicara soal kenapa polisi tidak progresif, sekarang kita bicara soal kenapa sih media dan jurnalis malas melakukan proses hukum? Karena dari tadi ya 40-an kasus yang masuk ke proses hukum kan hanya 1, 2, 3. Sisanya berarti banyak. Nah, itu berarti problemnya ada di jurnalis dan perusahaannya kan. Kenapa nih nggak diusut gitu ya? Artinya ini penting untuk dibahas. Yang pertama soal ketidakpercayaan kepada proses hukum. Ini temuan di riset kami bersama ICJR dan IJRS di tahun 2020. Kenapa banyak kasus kekerasan itu tidak dilaporkan kepada penegak hukum? Karena responden bilang kan, buat apa dilaporin orang kasus-kasus yang kemarin aja nggak diselesain, gitu kan? Nah, nanti bisa jadi kasus gua nggak diselesain juga. Nah, jawaban itu yang muncul. Artinya ada ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Yang sebenarnya ini adalah akses dari impunitas itu. Akses dari penegakan hukum yang lamban. Sehingga teman-teman media, teman-teman jurnalis tidak percaya terhadap proses hukum. Buat apa lapor kalau misalkan ujung-ujungnya kasusnya tidak diselesaikan. Nah, ini menjadi problem yang menurut saya bukan berada di dalam level eksternal, tapi ini di dalam internal teman-teman persnya. Kita harus menumbuhkan perjuangan untuk menuntut hak gitu. Karena ketidakpercayaan akhirnya dia malas untuk menuntut hak, dia malas untuk memperjuangkan hak dia gitu. Yang sebenarnya dampaknya cukup buruk. Kemudian ya proses yang panjang dan melelahkan itu konsekuensi ketika kita masuk ke proses hukum, prosesnya itu tidak sebentar gitu ya. Kita harus kawal tahun 2 tahun, prosesnya sangat melelahkan. Itu konsekuensi dari sebuah proses hukum. Kemudian mungkin bagi sebuah perusahaan media itu tidak baik secara bisnis karena tidak diuntungkan gitu ya. Hanya mungkin beberapa media yang secara komit untuk mengusut secara tuntas, misalkan dalam kasus kekerasan Nur Hadi, jurnalis Tempo di Surabaya. Tempo cukup ekstra meluangkan gitu ya, secara korporasi, secara perusahaannya untuk mendukung dan mendorong kasus ini dituntaskan gitu ya. Tapi di media lain memang sangat sulit dan jarang untuk mendorong itu hingga selesai itu dukungannya gitu. Kemudian media dimiliki politikus, ini menjadi problem saya pikir ketika yang menjadi korban adalah di media pemilik politikus gitu ya. Ini biasanya jalurnya adalah jalur damai gitu. Jadi nggak diproses secara hukum gitu ya, diselesaikan ya selesai begitu aja, korbannya diabaikan kayak gitu. Ini juga menjadi problem karena si pemilik dia nggak mau ribet gitu ya, apalagi berhadapan dengan isu-isu yang cukup pelik gitu ya kalau di soal pidana. Nah, kemudian yang terakhir pemakluman terhadap tindakan kekerasan. Ini yang kemudian dikhawatirkan. Kekerasan dianggap biasa, kekerasan dianggap konsekuensi. Ini hal yang menurut kami tidak boleh kita biarkan. Kita harus dorong, kita harus kampanyekan bahwa kekerasan itu apapun caranya, apapun pelakunya, siapapun pelakunya,
itu nggak boleh dibiarkan. Kita harus kejar memang secara adil. Gitu. Nah, jadi pemakluman ini banyak terjadi di lingkungan teman-teman jurnalis dan media. Nah, itu pengantar diskusinya dari saya. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut gitu ya, terkait dengan. Terima kasih. Ya, thank you Mas Ade. Menarik sekali apa yang baru saja disampaikan oleh Mas Ade ini, memberikan kita satu insight nih sebetulnya gambaran umum ya, gambaran secara luas ya terhadap kenapa sih langgengan impunitas ya, langgengnya kekerasan terhadap jurnalis itu terus kemudian berawal tadi diceritakan oleh Mas Ade beberapa jenis kekerasan, kemudian pelaku kekerasan, terus kemudian bagaimana proses kekerasan ya, terus maksudnya bagaimana sebetulnya dinamika gambaran yang terjadi secara sosiologis ya yang terjadi di Indonesia begitu, kemudian sampai faktor-faktornya yang bisa kita dapati tadi dari penjelasan yang disampaikan Mas Ade. Sebetulnya gini Mas, mungkin banyak dari teman-teman yang mungkin sebagian ingin mengetahui lebih dalam gitu, bagaimana sih sebetulnya penyelesaian sengketa dalam konteks pers begitu. Ini kan menarik ya Mas ya. Kita ini kan dalam konteks reformasi pers ini kan sangat sentral ya. Kalau kita bicara pers, kita juga pilar keempat dari demokrasi gitu Mas ya. Di mana pers ya yang kemudian di dalamnya ada jurnalis begitu, saya kira mereka tuh tugasnya sangat mulia sekali gitu. Mereka memberikan akses, memberikan informasi atas kebutuhan hak-hak masyarakat Indonesia, atas kebutuhan informasi yang begitu luasnya begitu dibanding era sebelum era reformasi, misalnya di era Orde Lama maupun era Orde Baru yang kita tahu rezim itu begitu membatasi atau banyak sekali lah restriktisasi terhadap informasi begitu. Nah, ini kan menjadi tantangan yang sangat krusial begitu Mas terhadap persoalan ini gitu. Karena sekali lagi akhirnya intinya kan kalau misalnya apalagi tadi disebutkan faktor-faktornya sampai kalau misalnya ada dalam tanda kutip faktor internal ya, sehingga proses pelanggengan ternyata saya melihat memang selama ini mungkin secara umum teman-teman melihat praktik impunitas tuh karena ada beberapa faktor ya, kalau kita bicara kasus Udin gitu ya yang begitu mengernyitkan hati ya, misalnya hampir semua teman-teman bahkan di level LPM gitu ya, kita yang di LPM lembaga pers mahasiswa itu sejak awal pasti Udin gitu, tantangannya itu kita di pers itu begitu besar begitu ya. Ini mungkin sebagian dari kita juga ingin tahu nih Mas, sebetulnya sebelum kita nanti elaborasi lebih jauh ya, mungkin terkait dengan persoalan atau beberapa aspek terkait dengan faktor-faktor tadi, kenapa masih langgengnya impunitas ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mas Ade. Sebetulnya bagaimana sih aturan main terhadap persoalan sengketa pers di Indonesia begitu kan? Kalau kita misalnya dalam konteks orang hukum itu kan ada hukum pidana, terus kemudian ada undang-undang pers kita juga ada Mas ya, tahun 98 gitu ya. 99 atau 98 itu. Kemudian di situ di undang-undang pers kan ada tuh aturan pidana juga yang harusnya mengatur tentang perlindungan jurnalis juga katanya Mas. Sedangkan kita juga punya KUHP yang mengatur tentang tindakan-tindakan kekerasan, kemudian berbagai macam lah. Nah, sebetulnya apakah sebetulnya sengketa pers kita ini tidak cukup memberikan perlindungan terhadap para jurnalis begitu, atau hukum kita begitu Mas? Karena begini kan posisinya kan selalu dilihat seolah-olah tidak equal lah gitu ya. Kalau misalnya tadi dihadapkan misalnya bukan mohon maaf, maksudnya begini, seringkali kepentingan pers itu kan begitu besar ya, kepentingan publik misalnya Mas untuk mengusut tentang korupsi misalnya, ya kan, kita misalnya ada
misalnya beberapa karya-karya jurnalistik investigatif misalnya berani mengelabui, itu kan tantangannya saya kira jurnalisnya juga besar sekali tuh Mas. Nah, itu kan kepentingan publik, kepentingan besar, tapi juga berhadapan-hadapan dengan kekuasaan atau mungkin ya kita bisa bilang kekuasaan begitulah yang ingin melindungi hegemoni dia gitu atas tindakan mungkin kejahatan atau apapun itulah yang kita sebut. Nah, sebetulnya dalam konteks ini bagaimana mungkin saya bisa minta dijelaskan dulu nih Mas, sejauh mana sih betulnya undang-undang kita mengatur tentang pers, mengatur tentang para pekerja para wartawan, para jurnalis begitu. Terus kemudian bagaimana sih sebetulnya aturan main dalam sengketa pers itu? Apakah memang kok rasa-rasanya kok kita lihat kalau faktanya atau fenomena yang ada itu kita bisa lihat kok nggak equal begitu loh, secara hukum itu nggak equal begitu. Selalu saja para jurnalis itu seolah-olah selalu diposisikan subordinat atau mungkin tidak equal begitu dengan misalnya ketika berhadapan-hadapan dalam masalah hukum gitu. Mungkin bisa diceritakan dulu Mas. Oh ya teman-teman semuanya, nanti sebelum nanti Mas Ade menjawab pertanyaan ini gitu sambil menguraikan persoalan ini tadi, bagi teman-teman nih yang mau bertanya juga begitu atau menyampaikan gagasan atau menyampaikan pendapatnya terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis ya, teman-teman boleh nanti silahkan bisa raise hand, nanti akan saya bantu untuk memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, atau mungkin jika ingin menulis pertanyaan di kolom chat juga boleh, silahkan, nanti Mas Ade juga bisa melihat pertanyaan teman-teman ajukan di forum Suara Kebebasan pada malam hari ini. Saya kira itu, silahkan teman-teman yang mau bertanya atau berkomentar atau berpendapat, sekali lagi begitu. Begitu, Mas Ade, mungkin bisa komentari Mas tadi Mas, itu ini menarik, mungkin bisa memberikan gambaran juga buat teman-teman secara umum Mas. Ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari sejarah pers kita itu mulai cukup bebas sejak reformasi, gitu ya. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Jadi nih, tahun 99 itu banyak produk hukum yang produk hukum reformasi ya, yang cukup progresif. Dua di antaranya adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pers. Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Artinya memang dua undang-undang ini dibahas dalam momentum yang kurang lebih sama, dengan semangat yang kurang lebih sama, gitu ya. Nah, itu jadi memang nuansanya adalah nuansa reformasi, gitu ya, nuansa kebebasan sipil, gitu ya, karena yang didorong adalah soal kebebasan sipil, undang-undang hak asasi manusia, gitu ya, undang-undang menyatakan pendapat. Nah, kalau kita bicara undang-undang pers yang saat ini dengan yang pra-reformasi, sebelum reformasi, gitu ya, itu yang cukup membedakan adalah soal izin. Jadi di era Orde Baru, pers itu dia ada yang namanya SIUP, Surat Izin Penerbitan, gitu ya. Dan itu tertuang di dalam Undang-Undang Pers sebelumnya. Masuk ke Undang-Undang Pers kita, itu dihapuskan. Jadi syarat untuk membentuk pers hanyalah badan hukum yang memang kalau mau berusaha apapun itu kan bikinnya badan hukum, gitu ya. Jadi syaratnya hanya cukup badan hukum menjalankan aktivitas jurnalistik, gitu ya. Hanya itu, gitu ya. Dan dia sudah bisa dianggap sebagai perusahaan pers. Jadi memang
secara undang-undang pers aturannya sangat bebas, sangat luas, gitu ya. Yang diatur memang norma-norma yang sangat tinggi, gitu ya. Belum norma-norma yang spesifik soal bagaimana soal sengketa pers dan lain-lain. Dan yang juga cukup membedakan adalah di undang-undang pers ini adalah satu-satunya undang-undang yang tidak memiliki aturan turunan. Kalau undang-undang lain dia punya PP, gitu ya, dilanjutkan dengan permen dan lain-lain, gitu ya. Tapi undang-undang pers ini dia membatasi intervensi pemerintah kepada pers. Makanya nggak ada tuh aturan turunan karena namanya peraturan pemerintah dia sebagai bagian dari intervensi terhadap pers sehingga nggak ada PP. Jadi cuma undang-undang toh penerjemahnya nggak ada sehingga memang hanya tataran norma gitu ya, beda dengan undang-undang lain yang punya peraturan pelaksana gitu. Nah itu satu. Jadi memang undang-undang pers kita sangat baik gitu ya, bahkan hingga sangat baiknya dia memang ada di level norma yang sangat baik sehingga kadang meraba soal implementasinya itu masih banyak yang keliru. Kemudian yang kedua, aktivitas jurnalistik gitu ya yang sesuai dengan undang-undang pers artinya dia dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Kerja-kerja wartawan gitu ya yang melakukan liputan investigasi dan lain-lain sepanjang dia taat pada kode etik jurnalistik gitu ya, di bawah perusahaan pers dia dilindungi oleh undang-undang. Dalam hukum kita khususnya misalkan di KUHP pasal 50 KUHP, barang siapa yang menjalankan undang-undang, dia tidak dipidana. Kurang lebih gitu bahasanya. Jadi, argumentasinya adalah ketika kita bisa membuktikan bahwa yang dilakukan seorang jurnalis itu adalah kerja jurnalistik berdasarkan undang-undang pers, dia harusnya tidak dipidana karena dia menjalankan undang-undang. Sama seperti ketika polisi menjalankan undang-undang kepolisian. Sama seperti ketika pengacara menjalankan undang-undang advokat dan profesi lainnya. Jadi kita harus mendudukan itu dulu, gitu ya. Karena dia menjalankan kerja-kerja jurnalistik, dia menjalankan undang-undang pers, dia tidak boleh dipidana ataupun digugat secara perdata karena dia menjalankan undang-undang yang sah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, soal bagaimana mekanisme keberatan terhadap karya jurnalistik. Karya jurnalistik ini sebenarnya dia layaknya seperti karya ilmiah yang memiliki metode khusus, gitu ya. Jadi dia berbeda dengan informasi umum, gitu ya. Kalau informasi ya informasi biasa. Tapi kalau karya jurnalistik dia ada metodologi ya kayak misalnya dia ada standar, ada kode etik yang harus dipatuhi. Sehingga produk jurnalistik dia seharusnya selevel dengan karya ilmiah yang harusnya dilindungi juga, gitu ya. Jadi ketika memang dia masuk ke itu karena dia udah bisa dianggap oh ini ada standarnya, ada indikatornya kode etik jurnalistik. Sehingga ketika terjadi sebuah keberatan dikenal istilahnya adalah hak jawab, gitu ya. Ada hak koreksi, gitu. Nah, ini di pers manapun, gitu ya, di konsep internasional pun kan menerapkan seperti ada hak jawab, gitu, hak koreksi, gitu ya. Jadi ketika memang levelnya adalah kekeliruan atau keberatan terhadap karya jurnalistik yang tadi seperti karya ilmiah, harusnya dibalas dengan karya jurnalistik lagi atau dibalas dengan konten lagi, gitu ya. Yaitu apa? Hak jawab, gitu ya. Jadi narasi harus dibalas dengan narasi, gitu kan. Karya ilmiah, penelitian harusnya dibalas dengan penelitian, kurang lebih gitu ya. Karya jurnalistik harusnya dibahas dengan karya jurnalistik lagi. Artinya ketika karya jurnalistik ini dianggap tidak berimbang,
atau merasa dirugikan terhadap ini, mekanisme yang tersedia adalah hak jawab. Kirim dong hak jawab kepada si medianya. Dan si medianya dia wajib menerbitkan itu. Jadi wajib tuh. Ketika misalkan si medianya tidak menerbitkan itu ada sanksi pidana kepada si medianya. Karena ada hak publik terhadap hak jawab itu, gitu ya. Keberimbangan, dia menjunjung tinggi keberimbangan. Kemudian selain hak jawab, dia ada namanya hak koreksi. Ketika memang dianggap keliru, gitu ya, orang yang merasa dirugikan, dia berhak mengirimkan hak koreksi kepada medianya. Dan si media wajib mencantumkan itu di websitenya, di berita yang menurut si pembaca itu merugikan dia. Dan itu wajib ya, ada itu kalau nggak dilakukan itu sebagai pidana. Gitu. Ketika itu dilakukan, artinya keberimbangan terjadi. Gitu ya. Konten dengan konten, karya jurnalistik dengan karya jurnalistik. Di banyak kasus menganggap bahwa persoalannya harusnya selesai. Ketika misalkan hak jawab sudah dikirim, sudah diterbitkan, artinya sudah berimbang, gitu ya. Sudah berimbang. Ketika sudah berimbang, harusnya tidak ada lagi isu hukumnya. Gitu. Nah, ini yang kemudian harusnya diterapkan, gitu ya. Bukan kemudian kriminalisasi pencemaran nama baik, gitu ya. Konten jurnalistik dibalas dengan pemidanaan. Yang harus kita dorong adalah ketika ada penelitian bermasalah, dihajarnya dengan penelitian lagi dong, gitu ya. Ketika ada karya jurnalistik bermasalah, dia ada hak jawab, hak koreksi, yang mana nanti kontennya juga berimbang, gitu ya. Dan itu tertuang di dalam undang-undang pers kita. Jadi ketika ada keberatan, publik yang merasa keberatan terhadap beritanya memiliki hak jawab. Atau kita punya lembaga yang namanya Dewan Pers, ya, yang mengawasi kode etik jurnalistik. Kita bisa adukan si medianya ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan menilai apakah karya jurnalistiknya melanggar kode etik atau tidak. Ketika nanti melanggar kode etik, nanti sanksinya apa? Apakah misalkan ketika keliru, dia faktanya keliru, harus dirubah. Oh, ternyata ini belum berimbang di Dewan Pers. Kalau ternyata memang dia tidak menggunakan surat menyurat secara itu ya, langsung para pihak gitu. Tapi Dewan Pers juga ada forumnya juga gitu. Kalau misalkan para pihak mau mengikuti. Nah, dan itu yang seharusnya terjadi gitu ya. Dan kenapa demikian? Karena gitu ya, ketika sebuah karya jurnalistik dilaporkan kepada pihak kepolisian dia nggak tahu kode etik jurnalistik, gitu ya. Dia tahunya cuma pasal-pasal pidana, gitu ya. Jadi ketika naskah yang diajukan, karya jurnalistik yang diajukan, indikator mereka, alat ukur mereka, apakah ini memenuhi unsur pidana, gitu ya. Gitu ya. Bukan kode etik. Sehingga ketika sebuah karya jurnalistik diterapkan dengan indikator yang lain, gitu ya, bukan kode etik jurnalistik, ya nggak sesuai lah, dia nggak matching. Begitu juga dengan penelitian, ketika memang indikatornya bukan diukur dengan metodologi penelitian, ya dia nggak matching gitu. Sehingga disitulah terjadi penyelewengan hukum. Ketika kasus-kasus produk jurnalistik dipaksakan masuk ke ranah pidana, gitu ya, yang ujungnya adalah kriminalisasi terhadap karya jurnalistik itu yang seharusnya dihormati dengan indikator-indikator kode etik yang sudah diakui bersama. Nah, jadi mekanisme yang seharusnya berjalan itu seperti itu. Gitu sih, Mas. Artinya sebetulnya kalau kita lihat ya Mas ya, praktik hak jawab, kemudian koreksi, gitu tuh sebetulnya sudah cukup baik ya, dan banyak juga sebetulnya kalau kita lihat ya Mas ya. Walaupun Ya. di samping sisi lain masih banyak juga praktek tadi kriminalisasi atas beberapa produk-produk tadi gitu ya Mas. Atau bagaimana Mas sebetulnya gambaran secara umumnya? Ya. Nah, memang harus kita akui banyak media yang
tanda kutip nakal. Harus kita tahu banyak banget gitu ya. Jurnalis, wartawan-wartawan bodrek itu banyak banget di daerah-daerah gitu, Jakarta juga banyak gitu ya. Itu banyak banget gitu ya. Sehingga boro-boro dia paham kode etik gitu ya. Nulis aja dia kadang kita nggak tahu dia bisa nulis atau enggak gitu ya. Jangan cuma ngejar-ngejar orang doang. Praktek itu banyak gitu ya. Sehingga memang terkadang terkadang bagi orang yang tidak mengetahui secara utuh soal persnya, itu menganggap semua pers dipukul rata kayak gitu tuh, wartawan tuh gitu ya, kerjanya cuma meras doang kayak gitu ya. Padahal banyak juga teman-teman wartawan yang baik ya, liputan-liputannya bagus, investigasinya bagus, kepentingan publiknya besar gitu ya. Tapi kemudian dia terhina karena orang-orang yang tadi nakal itu. Itu sehingga penyelewengan terhadap profesi itu memang harus kita dorong gitu ya. Harus kita tegakkan tuh sanksi-sanksi terhadap penyelewengan ini. Ketika misalkan si wartawannya melakukan penyelewengan dengan pemerasan, kita harus dorong pemidanaan ataupun proses hukum terhadap si penyelewengan ini karena dia sudah merusak martabat dari seorang. Ketika memang dia penyelewengan karena barter berita demi kepentingan pribadi, harusnya dia nggak seperti itu. Kita harus dorong bahwa ya kayak gitu tuh nggak benar gitu. Nah, itu yang kemudian harus kita dorong gitu ya. Dan kalau misalkan terkait dengan pemberitaan, ya mekanismenya ya kita harus hak jawab dulu gitu, dan itu wajib. Dan jangan bikin gini, kami seringkali juga mendampingi orang-orang yang melaporkan media. Jadi ada masyarakat sipil yang misalkan, wah, gue keberatan terhadap pemberitaan ini nih, tapi dia bingung harus gimana. Atau bahkan gue pengen ngelaporin pidana si jurnalis ini nih, gitu ya. Tapi karena dia ngadunya ke LBH Pers, akhirnya LBH Pers nggak membawa dia ke proses pidana, tapi ke proses sengketa pers di Dewan Pers. Jadi akhirnya kita laporin aja. Gitu. Itu bukan berarti kita benci. Udah pada diajuin ke pidana ya, memang jalur yang benar adalah sengketa pers. Gitu. Kalau misalkan ternyata divonis oleh Dewan Pers melanggar kode etik, ya harus legowo terima gitu ya soal kelemahan karena bagaimanapun juga pers juga tidak lepas dari kritik gitu ya, bukan berarti dia bebasnya, dia harus memiliki kontrol, dia ada batasannya kode etik. Ketika memang dia melanggar, dia harus legowo untuk mengakui itu, dan itu sudah dicontohkan oleh cukup banyak. Misalkan ketika Tempo melakukan kekeliruan terhadap pemberitaan, dia dengan secara ini membuka bahwa dia meminta maaf kepada publik karena pemberitaannya kurang tepat gitu ya, kayak gitu saya pikir praktek yang baik. Tapi ada juga yang kadang udahlah nggak usah gitu, itu juga terjadi. Oke, Mas. Mas. Sambil nyolokin casan dulu bentar. Oke, Mas. Oh, ini ada Ray ya. Ray mau bertanya sama Mas Ade ya, Ray ya? Halo. Ada yang mau bertanya nih Mas Ade, ada Ray. Ya. Silakan Ray. Ini Mas Ade. Kedengeran nggak Bang? Dengar. Oke, ini saya tadi Bang Ade udah menjelaskan dengan cukup baik ya kan, juga dengan kode etik jurnalis. Saya juga sebagai jurnalis, saya dari Pedoman Tangerang, media mitranya Pikiran Rakyat.com, koran dari Jawa Barat. Kami mitranya di Tangerang. Nah, fenomena macam wartawan bodrek pun juga jadi dilema bagi kami kan. Wartawan itu kan profesi yang jarang ya kan. Jarang lah ada mertua yang dapat anak profesinya wartawan gitu kan. Sekalinya ada, dapat stigmanya buruk, capnya bodong atau cap bodrek gitu kan.
Nah, kadang stigma buruk ini membuat banyak polisi yang semena-mena pada kita, baik yang bodrek atau tidak bodrek. Masalah gini, Mas. Kayak waktu kasus Verdi Sambo itu kan ada teman-teman dari Tribun yang meliput. Itu aja dibentak oleh salah satu polisi di sana, padahal mereka hanya menjalankan tugas, entah cuma motret, entah duduk, kan apa salahnya sih kita di sana, ya kan? Nah, baru-baru ini saya dapat kabar mengenai polisi yang mau bikin ada RKUHP, ada RKUHP di mana barang siapa yang katakanlah mengkritik atau menghina kepolisian, jaksa dan juga DPR akan dikenakan hukuman 18 tahun penjara. Nah, itu bagaimana itu? Dan di sana tidak tertulis kecuali untuk produk jurnalistik. Kan saya simpel aja sih. Apa sih definisi dari hinaan itu? Ya, hinaan adalah orang yang ketika dikritik baper, itu jatuhnya menghina. Kan simpelnya kayak gitu. Dan dalam surat baik di RKUHP ini tidak tercantum kecuali berita untuk jurnalistik atau ilmiah. Nah, itu bagaimana? Karena menurut saya harusnya imunitas itu bukannya wakil rakyat atau polisi atau jaksa. Yang harus diberi imunitas atau perlindungan hukum ya justru orang sipil, khususnya kalau nggak wartawan ya akademisi, agar kinerja mereka mendapat jaminan gitu kan, atau ya dua itulah gitu. Jadi bisa kayak gitu. Gimana, Bang? Terima kasih. Ini maksudnya RKUHP ya? Mungkin Iya, pasal kekuasaan umum nih. Kekuasaan umum dan juga lembaga negara. Kan ambiguitasnya gimana gitu, ngapain gitu kan, diberi kayak kasus macam imun anti kritik ya kan, nggak diberi kebebasan, yang nggak dikritik aja mereka masih berulah, apalagi nggak dikritik ya kan gitu jatuhnya. Maaf ya, ini tanpa menyinggung siapapun ya. Oke, Re, thank you, Re. Iya nih, Bang, menarik sih. Sebetulnya ada beberapa, mungkin kalau misalnya dari pertanyaan Ray juga kita bisa simpulkan nih, Mas Ade, bahwa ada ketentuan peraturan perundang-undangan sebetulnya yang membatasi juga kinerja-kinerja jurnalistik gitu ya, kerja-kerja jurnalistik gitu ya. Yang nanti ujung-ujungnya ini juga akan jadi bentuk kekerasan dalam tanda kutip ya. Yang mungkin nanti masuk dalam salah satu klasifikasi dari jenis beberapa jenis kekerasan yang tadi di awal juga disampaikan oleh Mas Ade begitu. Sebetulnya ya mungkin bisa dijelaskan juga sih Mas, mungkin dari beberapa, mungkin tadi juga sudah dijelaskan di awal ya, beberapa hal tantangan-tantangan juga ternyata terhadap kerja-kerja jurnalistik gitu ya. Mungkin ini masalahnya juga ada beberapa peraturan perundang-undangan. Kalau mungkin yang beberapa aturan perundang-undangan yang sekarang mungkin bagaimana Mas terhadap persoalan-persoalan seperti ini? Ya, jadi memang cukup banyak peraturan perundang-undangan yang berpotensi menghambat kerja-kerja pers gitu ya. RKUHP yang tadi disebutin itu pasalnya ada sekarang yang berlaku gitu ya, eksis gitu ya. Jadi kalau mau diterapin sekarang bisa gitu ya. Jadi itu sebenarnya pasal lama yang coba tetap dihidupkan. Nah, tapi gini, betul bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang berpotensi menghambat gitu ya. Tapi saya selalu bilang ke teman-teman, soal tadi saya mengulang soal gini. Kode etik jurnalistik gitu ya. Itu hal yang tidak bisa ditawar-menawar. Ya, itu satu. Kenapa? Karena dengan kode etik jurnalistik kita bisa mengatakan bahwa kita bekerja untuk undang-undang. Ketika kita bekerja untuk undang-undang, hak imunitas terhadap wartawan itu ada, gitu ya. Nah, jadi itu basic banget yang harus benar-benar
kita selalu ingat gitu ya. Jadi kita bekerja memang secara serius untuk kerja-kerja jurnalistik gitu ya. Kemudian memang di perusahaan media gitu ya. Artinya hak imunitas melalui undang-undang pers itu melekat gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian terkait dengan undang-undang, ini memang kita tahu undang-undang ITE saat ini kan sangat sering ya diterapkan kepada teman-teman jurnalis, wartawan gitu ya. Pasal pencemaran nama baik, pasal berita bohong gitu ya. Dan pasal-pasal lainnya. Nah, begitu juga dengan KUHP, pasal-pasal ya sama sih sebenarnya pencemaran baik gitu ya. Tapi untuk penghinaan terhadap lembaga negara, saya lupa apakah itu pernah ada atau nggak ada. Tapi itu berpotensi bisa saja kemudian ditangkap. Tapi ada satu undang-undang yang saat ini selalu kita ingatkan kepada teman-teman. Undang-undang ini baru, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara umum memang cukup baik, melindungi data pribadi warga negara. Tapi kita lupa bahwa ketika ini masuk ke persoalan pejabat publik gitu ya, jangan-jangan nanti liputan teman-teman yang mengungkap data pribadi pejabat publik gitu ya, dia bisa dikriminalisasi karena barang siapa yang mengungkapkan data pribadi setiap orang itu akan dipidana ya, dipidana 4 tahun. Jadi kerja-kerja jurnalistik mana yang tidak mengungkapkan data pribadi pejabat publik kurang lebih gitu ya. Karena ya mungkin kalau data pribadi soal apa namanya anaknya siapa, kemudian yang lebih spesifik ya mungkin itu harus dilindungi. Tapi ada hal-hal yang memang publik harus tahu. Contohnya gini, di dalam Undang-Undang Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi, itu memasukkan salah satu hal yang harus dilindungi adalah rekam kriminal, rekam kejahatan. Itu adalah data pribadi yang harus dilindungi. Bagaimana mungkin, misalkan, ketika misalkan kita melakukan liputan seorang pejabat publik yang ternyata dia track record-nya nggak baik gitu ya, dia pelaku tindak pidana, dia terpidana koruptor gitu ya, terpidana korupsi gitu ya, masa kemudian publik nggak boleh sih mengungkap itu ke publik gitu ya, masyarakat nggak boleh mengungkap ke publik soal dia koruptor loh, dia pernah melakukan ini gitu ya. Nah, itu bagian dari hal yang dilindungi dalam undang-undang PDP gitu ya. Yang kemungkinan besar itu akan menghambat kerja-kerja jurnalistik ketika menyentuh informasi-informasi pribadi si pejabat publik gitu ya. Jadi nggak ada tuh batasannya sampai mana informasi pejabat publik dilindungi gitu ya. Itu nggak ada, yang dilindungi semuanya dari rekam jejak segala macam, dan itu berbahaya. Ini juga berbahaya untuk masyarakat sipil yang sering melakukan kritik gitu ya. Kita gitu ya, CSO gitu ya, NGO sering melakukan riset-riset yang mana misalkan ya mungkin risetnya misalkan kalau misalkan riset resmi kan dia harus ada izin dari ini ya, apa namanya, LIPI atau BRIN ya gitu ya. Dan itu kan agak sulit bagi CSO gitu ya, bagi NGO untuk mau riset soal kepemilikan gitu ya, tambang gitu ya, segala macam, dia izin dulu ya nggak bakal izinin lah gitu lah kan. Orang yang mau di riset adalah aktor-aktor penguasa semua ya nggak izinin gitu. Sehingga hal-hal demikian, data pribadi-pribadi yang menurut Undang-Undang PDP itu dilindungi dan kemudian diungkap oleh masyarakat sipil melalui riset-riset tadi, itu mungkin saja mendapatkan backfire dengan kriminalisasi, mungkin banget gitu ya. Begitu juga dengan jurnalis. Jadi ini yang saat ini kita coba
sampaikan kepada teman-teman media, teman-teman masyarakat sipil, hati-hati dengan pasal ini karena ini bisa menjadi serangan balik gitu ya ketika kita mengungkapkan data-data pribadi pejabat publik. Apalagi ini menjelang 2024. Kerja-kerja tracking calon itu berbahaya saat ini gitu ya. Padahal publik berhak tahu atas informasi. Kita mau milih si A, dia orangnya kayak gimana sih, kan publik berhak tahu. Apakah dia merupakan bekas narapidana kah atau apa, kan publik berhak tahu ya terhadap itu. Tapi dalam konteks saat ini dia dilindungi undang-undang PDP dan itu sehingga saat ini belum clear bagaimana implementasinya. Padahal publik yang dirugikan ketika memang informasi-informasi kayak gitu disembunyikan. Publik hanya tahu dia orangnya cakep, sekolah lulusan mana gitu ya, yang dicitrakan saja oleh si politikusnya. Ya namanya politikus pasti dia ngungkapin yang baik-baik lah, nggak bakal dia ngungkapin saya pernah menjadi narapidana, ini nggak bakal. Tapi dia mengungkapkan dalam visi misi dia, dalam profil dia, saya kuliah di sini, itu yang baik-baik gitu ya. Dan hanya itu yang kemudian menjadi konsumsi publik. Artinya publik nggak ada sumber lain gitu ya untuk mengetahui ini track record-nya apa aja sih yang buruk, itu akan sulit. Dan itu menurut saya sih berbahaya dalam konteks demokrasi kita gitu ya. Bisa jadi kita memilih kucing dalam karung juga gitu ya. Dan ternyata dia punya track record yang nggak bagus, nggak bener nih. Ini kayak gitu. Gitu ya. Sorry agak menjauh, tapi saya menjawab soal regulasi-regulasi yang bermasalah kan sebenarnya. Iya, Mas. Saya sepakat sih, Mas, melihat persoalan itu ya. Artinya ternyata juga ini kalau kita melihat undang-undang PDP itu yang di satu sisi kita melihat ada aspek progresivitasnya ya. Ternyata ada di sisi lain ada unintended consequence juga ya, dalam tanda kutip. Tapi kan penumpang gelap. Nah, ini persoalan serius juga sih, Mas. Artinya kemerdekaan pers kita ya yang kita gaungkan yang sejatinya sepanjang waktu ini, selama waktu ini itu memang tantangannya sangat sulit ya. Mungkin ada nggak sih, Mas, sebetulnya semacam apa ya, indeks begitu ya kebebasan kita terhadap pers, kemudian kemajuan kita. Ini kan persoalan ya. Ini kan satu, mungkin kita juga melihat mungkin adanya fenomena apa namanya, kriminalisasi itu ditunjang oleh produk-produk hukum tadi yang merestriksi kerja-kerja pers begitu. Karena saya nggak tahu ya, Mas ya, mungkin kalau di negara lain bagaimana kemudian terkait dengan persoalan-persoalan misalnya oke lah, memang kalau undang-undang ITE itu memang wah, kita nggak bisa pungkiri emang ngeri banget lah. Ngeri banget tuh kalau kita teman-teman di pers itu cerita juga, wah ini kan mungkin sedikit banyak mempengaruhi lah, mempengaruhi iklim kerja jurnalistik begitu ya. Ini kan juga persoalan gitu, Mas. Kalau misalnya di kita kadang-kadang kebebasan yang setengah-setengah itu ya tidak bebas sama aja begitu, dalam arti ini persoalan serius lah, persoalan serius bagaimana sebetulnya. Ini kalau kita mau menggunakan dalam paradigma kebebasan pers maksud saya, Mas. Ini kan penting banget ya. Kita pers ini kan kalau di dalam undang-undang kan bicara dalam konteks edukasi begitu ya, pendidikan. Tetapi dalam proses produksinya ini selalu apa namanya, berhadapan-hadapan dengan situasi-situasi yang dalam konteks ini selalu bermasalah, produksinya akan sangat sulit, nggak pernah tuh bisa menghasilkan kualitas jurnalistik terbaik ya. Alih-alih ya mungkin ya mohon maaf, nggak usah kita bicara bodrek lah, wartawan bodrek atau mungkin jurnalisme apa, mungkin jurnalisme kuning begitu ya, atau misalnya clickbait yang apa namanya berorientasi pada berita-berita yang bombastis begitu ya. Bahkan mungkin
bahkan dengan mungkin Mas ya, kalau saya simpulkan saja begitu, kita yang sudah punya sumber daya, misalnya di beberapa media yang punya sumber daya dan kualitas SDM yang mumpuni aja mungkin masih kadang-kadang mikir kalau, wah, mungkin saya kira mungkin di dapur redaksi itu mereka pasti perdebatannya panjang, ini keluar atau enggak, ini rilis atau enggak, begitu kan. Ya mungkin kalau kita nggak usah, kalau kita lihat pemberitaan Tempo di beberapa editor apa di beberapa rubrik-rubrik investigasi begitu ya. Misalnya itu kan juga pasti kan membahas tentang tadi Mas, ada potensi pelanggaran data pribadi. Kalau misalnya sekarang ada undang-undang data pribadi, kemudian undang-undang ITE, itu sudah berapa lapis saja Mas tuh nanti Mas. Jadi kalau misalnya tadi Mas Ade nyebutin di awal ada beberapa jenis lapisan apa namanya jenis kekerasan terhadap jurnalis begitu. Jadi apakah akhirnya juga, apakah memang kemarin itu juga tidak apa ya mengakomodasi suara-suara di media atau bagaimana, ini kan juga akhirnya apa namanya juga akhirnya kok tadi saya juga sempat apa ya kaget juga ternyata Mas Ade tadi menyebutkan ini ternyata undang-undang PDP ini juga ada potensi juga dinaiki oleh para penumpang gelap tadi begitu ya. Nah, selanjutnya mungkin ini Mas yang perlu dijelaskan juga Mas, sebetulnya apakah mungkin saya bisa simpulkan dari apa namanya apa yang disampaikan oleh Mas Ade, ini kan juga kita sudah mendapatkan gambaran nih Mas, secara mulai perlahan-lahan lebih detail dari bagaimana gambaran umum pers kita, kemudian masalah persoalan sengketa pers, kemudian persoalan-persoalan tantangan-tantangan itu. Kan tadi juga Mas Ade menyebutkan bahwa ada persoalan-persoalan terkaitan dengan faktor-faktor itu, Mas. Nah, sebetulnya apa yang harus dilakukan? Apakah kita, apakah sebetulnya, kenapa sih kok undang-undang pers tidak? Padahal kan sebetulnya undang-undang pers itu tadi Mas Ade juga menyebutkan sangat kuat. Kenapa akhirnya juga undang-undang pers ini harus bertekuk lutut begitu ya? Atau mungkin bagaimana sebetulnya Mas? Atau mungkin bisa diceritakan ada nggak sih Mas contoh ideal tuh bagaimana sebetulnya kebebasan pers itu bisa berjalan dengan baik, atau misalnya bisa di negara mana atau bagaimana, apa tadi mungkin saya sempat singgung sedikit sebetulnya apakah sejauh mana sih apa kebebasan pers kita itu sudah bagus atau belum gitu, secara lebih umum supaya kita bisa mendapatkan gambaran. Karena kan nanti kan juga ujung-ujungnya salah satu persoalan kebebasan pers itu sekali lagi perlindungan terhadap jurnalis ini kan. Itu kan baru salah satu saja nih Mas. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Karena apakah nanti ini kan berhubungan dengan apakah terus kemudian ketika muncul undang-undang lagi, muncul peraturan perundang-undangan lagi, apakah akan apa ya? Ini hanya seperti apa ya kalau saya bisa katakan ya begini gitu loh. Yang kasihan berarti kan kerja jurnalistik kalau misalnya ada degradasi kerja jurnalistik, apalagi tadi Ray bilang, wah kalau mantu atau apa tidak ada yang jurnalis atau wartawan jarang. Ya ini kan permasalahan, Mas. Yeah. Ini kan apakah profesi jurnalis itu juga, kalau dulu kan gini Mas ya, kita tahun-tahun pra kemerdekaan atau pasca kemerdekaan begitu ya, kerja-kerja jurnalis itu kan seperti kerja aktivis ya, heroik begitu ya. Jadi orang-orang yang misalnya Tirto Adi Suryo, gue itu kan membawa semangat yang apa ya, begitu besar terhadap bangsa dan negara begitu. Kalau misalnya seperti ini, wah ini ancaman. Saya kira ini ancaman serius sekali ini Mas. Mungkin juga sebetulnya juga mungkin juga bisa diceritakan nih Mas, mungkin LBH Pers melakukan kerja-kerja apa untuk mengadvokasi ini kepada, ini kan juga persoalan serius tidak hanya ke aspek individu jurnalisnya aja Mas. Kelihatannya jurnalis itu juga kan di bawah naungan atau payung media apa ya, perusahaan. Mungkin juga karena tadi Mas Ade juga bilang soal secara bisnis nggak efisien. Nah ini kan persoalan juga akhirnya. Ya, yang mungkin juga bisa dijelaskan Mas, kerja-kerja LBH Pers untuk mengadvokasi ini bagaimana, apakah
mungkin dalam konteks ini melakukan MOU dalam tanda kutip ya, apa ya, intinya bagaimana sih intinya Mas, kita ingin tahu lebih jauh gitu, Ya. terkait dengan Nah, apa juga yang dilakukan oleh LBH Pers, Mas. Ya, sebenarnya gini, untuk jurnalis yang gini ya, untuk jurnalis yang mainstream sebenarnya itu sudah cukup aman. Mau banyak undang-undang yang bermasalah, dia sudah cukup aman dengan undang-undang pers, gitu ya. Tapi di lapangan itu nggak sesederhana bilang ada undang-undang pers ini terus dilindungi, nggak sesederhana itu. Gitu. Banyak di lapangan yang kemudian dia melakukan kerja jurnalistik, tapi ternyata perusahaannya belum ada badan hukum. Ya. Kemudian dia melakukan kerja jurnalistik, tapi kemudian ternyata dia nggak punya sertifikat UKW sehingga dipertanyakan oleh penegak hukum. Kemudian dia kerja jurnalistik, kemudian tapi perusahaan medianya belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Hal-hal yang seperti itu yang kemudian menjadi persoalan hukum, gitu ya. Jadi satu, kalau misalkan memang perusahaannya yang tadi ya pers mainstream yang memang dia secara badan hukum udah lengkap, bisnisnya udah oke, wartawannya juga udah ya mayoritas sudah paham soal kode etik dan lain, itu aman. Tapi di luar itu banyak banget yang tadi saya bilang itu ya, yang persnya oke, karyanya oke, tapi badan hukumnya nggak ada, kayak gitu banyak banget. Atau lebih jauh misalkan kerja-kerja masyarakat sipil, gitu ya. Jadi sebenarnya adalah banyaknya undang-undang yang bermasalah ini, gitu ya. Serangannya adalah serangan kepada masyarakat sipil, gitu ya. Serangan kepada masyarakat umum. Mau undang-undang ITE, mau undang-undang PDP yang tadi yang bermasalahnya, kemudian KUHP, undang-undang lainnya, sebenarnya kan itu serangan terhadap ekspresi masyarakat sipil. Itu kan gambaran umumnya. Tapi karena orang-orang yang tadi disebut sama saya itu ya, soal pers yang belum ada badan hukum, yang medianya belum tersertifikasi, yang nggak ada sertifikat hukumnya nggak ada, itu seringkali tidak dianggap sebagai pers yang dilindungi oleh undang-undang pers, sehingga perlindungannya lepas, gitu ya. Tadi saya bilang kalau dia misalkan pers mainstream yang udah secara kapasitas dan kualitas ya, itu sesuai undang-undang apa, dia aman. Tapi masalahnya yang tadi ada kelompok-kelompok gitu ya, masyarakat ataupun wartawan-wartawan atau bahkan media-media alternatif gitu ya, yang mungkin secara undang-undang pers dia nggak memenuhi, tapi karya jurnalistik dia jadi tidak melekat kepada perlindungan undang-undang pers. Akhirnya dia dianggap setara dengan masyarakat lainnya. Yang seharusnya karya jurnalistik diuji dengan kode etik, dia kemudian malah diuji dengan unsur-unsur pidana, gitu ya. Sehingga terjadilah kriminalisasi. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita anggap sebagai bagaimana kriminalisasi ekspresi, kriminalisasi karya jurnalistik, gitu ya. Karena memang di lapangan itu nggak sesederhana bilang, oh dia dilindungi undang-undang pers, enggak. Ternyata prakteknya banyak. Karena tadi ya, dia ternyata belum ada badan hukumnya, belum tersertifikasi, itu cukup pelik tuh di lapangan. Nah, yang kayak gitu nggak dianggap sebagai orang yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, itu berbahaya. Nah, jadi memang tantangannya adalah untuk masyarakat sipil secara umum terhadap pasal-pasal yang bermasalah itu, terhadap undang-undang yang bermasalah itu, gitu ya. Dan hal lainnya adalah kelompok-kelompok media alternatif itu tidak dianggap dilindungi oleh undang-undang pers.
kayak media-media alternatif kan ada media-media komunitas gitu ya, ada kemudian pers mahasiswa gitu ya. Itu seringkali nggak dianggap tidak di undang-undang pers. Dia malah kemudian diterapkan dengan undang-undang pidana lain, dengan undang-undang ITE. Gitu. Nah, kalau misalkan media-media besar gitu ya, kita bisa lihat ya, kalau perusahaan medianya media mainstream yang besar yang sudah terkenal, siapa coba yang dikriminalisasi? Karena nggak ada, rata-rata lepas. Paling cuma laporan, habis itu selesai. Yang masuk ke kriminalisasi biasanya media-media tadi yang rentan tadi saya sebutin. Gitu. Jadi permasalahannya ada di soal itu gitu ya. Nah, kemudian misalkan ada sebuah kasus, ketika kita merekam kasus gitu ya. Pertama, LBH Pers itu kita lembaga bantuan hukum. Memang kalau secara basic bantuan hukum itu memang jasa hukum yang diberikan cuma-cuma kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Nah, dalam hal ini misalkan kita memilih 3 isu: ekspresi, pers, dan informasi gitu ya. Dan misalkan kalau di isu pers, gitu, teman-teman jurnalis merupakan salah satu aktor yang kami berikan bantuan hukum. Kenapa? Karena kami menganggap bahwa jurnalis merupakan bagian dari pembela hak asasi manusia, sehingga dia harus dilindungi gitu ya. Akses keadilannya harus terjadi. Nah, jadi yang kami lakukan adalah pembelaan secara hukum pasti, karena kami adalah organisasi pengacara gitu, yang isinya adalah pengacara gitu. Namanya aja pers, tapi isinya nggak ada jurnalis di dalamnya, tapi isinya semua pengacara. Jadi yang kita berikan adalah pendampingan hukum gitu ya, dari litigasi ataupun non litigasi. Tapi di luar itu, kami juga misalkan mengembangkan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman jurnalis. Kemudian kami juga mengembangkan paralegal gitu ya. Kemudian jaringan pengacara, yang mana jaringan pengacara ini kenapa penting? Karena di banyak pemahaman pengacara, mereka kadang belum memahami secara utuh sengketa pers gitu. Jadi ketika ada kasus pemberitaan, dia langsung lapor pidana gitu. Dan kita mau coba mainstreaming soal yang tadi ya. Kalau karya jurnalistik, responnya adalah ABC. Makanya kemudian kami saat ini sedang mendevelop jaringan pengacara yang memang mereka punya perspektif di isu pers dan ekspresi. Dan di sisi lain, gitu ya, kami juga misalkan intervensi adalah aparat penegak hukum, gitu ya, pihak kepolisian, gitu ya. Memang agak berat, gitu ya, karena debatnya cukup kencang, gitu ya. Tapi setidaknya ini kita harus coba masuk, gitu, karena pemahaman-pemahaman terkait dengan pentingnya pers bagi aparat penegak hukum itu sangat penting, gitu ya. Sehingga kami juga masuk ke dalam pelatihan-pelatihan itu, dan yang lain kami juga melakukan semacam penelitian, beberapa penelitian atau bahkan bikin buku panduan advokasi gitu ya, modul dan berbagai jenis kampanye publik gitu ya untuk mainstreaming perspektif pers dan kebebasan berekspresi. Itu mungkin Mas. Ternyata sudah pukul 9 nih Mas kita. Tapi memang menarik ya Mas Ade, sekali lagi saya highlight juga begitu. Memang tantangan kita besar sekali Mas, persoalan-persoalan ini begitu. Mungkin kita mulai masuk closing statement nih Mas Ade terkait dengan tantangan ke depan begitu. Tadi mungkin ada juga mungkin bisa diberikan pandangan-pandangan solusi ya. Kira-kira sebetulnya apa sih lini yang bisa memperkuat kebebasan pers kita begitu ya, khususnya dalam konteks mematahkan impunitas atau menghilangkan atau mengakhiri impunitas
kekerasan terhadap jurnalis ini begitu, karena sekali lagi ini persoalan yang sangat serius ya. Bagaimanapun jurnalis itu adalah ujung tombak ya, ujung tombak. Mereka adalah ujung tombak, mereka yang membuat atau mencari atau memberikan berita kepada masyarakat begitu, ujungnya kan adalah jurnalis. Mungkin bisa sekaligus memberikan closing statement nih Mas Adi buat teman-teman yang ada di sini terkait dengan isu atau tema yang sedang kita diskusikan malam ini nih Mas. Paling tidak nanti kita akan dapat satu gambaran besar, oh ini solusinya, ini yang harus kita lakukan ke depan, dan nanti mungkin juga Suara Kebebasan akan coba juga untuk meng-highlight ini menjadi satu isu yang penting begitu terkait dengan isu kebebasan. Ya. Silakan Mas Adi. Ya, saya memang belum punya solusi terhadap cukup banyaknya impunitas gitu ya, atau kasus kekerasan. Tapi setidaknya gini, banyaknya kasus impunitas karena memang rendahnya political will dari penegak hukum, atau bahkan lebih tinggi lagi, rendahnya political will dari pelaksana pemerintahan, baik itu di level pusat ataupun di level daerah. Intervensi perspektif itu seharusnya menyeluruh gitu ya, atau bahkan misalkan misalkan di pusat sudah cukup baik pemahamannya soal bagaimana merespon pers gitu ya, tapi apakah di daerah juga demikian? Nah, seringkali di daerah ini yang kemudian mereka tidak memahami secara utuh apa itu fungsi pers, bagaimana meresponnya. Jadi saya pikir PR besarnya adalah di pemerintah sendiri. Satu, memang soal penegakan hukum itu penting. Yang kedua adalah memang mentertibkan aparat-aparatnya untuk tidak sewenang-wenang terhadap pers gitu. Ketika ada keberatan, responnya adalah ABC, bukan kemudian kriminalisasi dan kekerasan. Gitu. Kemudian di soal media dan jurnalis, ini juga menjadi penting. Kami mengamati dari banyaknya kasus yang terjadi, kesalahan kode etik atau kekurangan kode etik itu menjadi pintu masuk kepada kekerasan, gitu ya. Meskipun itu nggak diperkenankan, gitu ya. Itu bukanlah hal yang diperbolehkan atau bukanlah hal yang dimaklumi, gitu. Tapi kami mengamati ini di banyak kasus kekerasan banyak juga ternyata diiringi gitu ya, atau dimulai dengan pelanggaran kode etik yang sebenarnya soal kode etik, kepatuhannya itu kan bisa dimitigasi gitu ya. Seandainya saja misalkan dia memiliki sense kode etik yang tinggi gitu ya, mungkin saja dia tidak terjadi itu kekerasan karena misalkan dia sudah akurat, sudah berimbang. Jadi saya pikir kita harus bersama-sama mengingatkan bagaimana pers itu harus berkualitas, gitu ya. Jurnalisnya juga harus berkualitas, produknya berkualitas, gitu. Karena yang kita butuhkan adalah jurnalisme berkualitas. Di tengah ribuan media yang ada, gitu ya, kita hanya menemukan media-media yang berkualitas berapa sih, gitu. Yang lainnya adalah ya itu tadi ya, clickbait dan lain-lain, gitu. Nah, ini PR besar gitu ya. Bagaimana kita bisa saling menjaga dan mengingatkan bahwa kontrol kualitas terhadap karya jurnalistik ini menjadi penting. Karena ketika jurnalisme itu berkualitas, kepercayaan publik saya yakin akan tinggi gitu. Tapi ketika memang dia hanya sekedar informasi, apa bedanya kita dengan media sosial yang hanya menyampaikan informasi biasa gitu ya. Nah, itulah saya pikir kita harus mendorong terus bagaimana jurnalisme kita harus berkualitas, gitu. Dan ini menjadi kunci bahwa kepercayaan publik akan kembali lagi kepada pers gitu ya. Itu sih Mas. Ya,
Terima kasih Mas, apalagi di tengah era digital yang sekarang semakin Betul, betul. ekspansif begitu ya. Iya. Itu nggak bisa kita pungkiri juga sih Mas. Tapi Iya. saya kira juga banyak sekarang kayak Reuters, kemudian bahkan Facebook aja ya, Meta itu, atau mungkin Google ya, mulai apa ya, membuat banyak program terkait dengan jurnalisme yang benar gitu ya Mas ya. Artinya Iya. kelihatan banget mereka punya kepentingan untuk membangun ekosistem dunia digital yang berbasis informasi yang kredibel juga sih begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ade. Sekali lagi saya berikan highlight sedikit tentang diskusi kita malam hari ini teman-teman semuanya, bahwa memang isu terhadap bagaimana kita mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis ini menjadi persoalan yang serius harus kita dorong. Gimana pun juga kekerasan terhadap jurnalis adalah persoalan yang sangat berdampak besar terhadap bagaimana kebebasan pers menjadi terwujud dalam di negara kita, khususnya di negara Indonesia begitu. Mas Ade juga sudah menunjukkan kepada kita bagaimana gambaran dinamika gambaran besar ya secara umum terkait dengan persoalan ini, mengenai persengketaan, kemudian mengenai kekerasan pelaku, kemudian sampai faktor-faktor yang melanggengkan impunitas tersebut begitu ya. Dan sebetulnya juga berbanding lurus dengan tantangan-tantangan pembangunan kerja-kerja jurnalistik, mulai dari isu sumber daya manusia, penguatan kode etik, dan bagaimana banyak lainnya. Ini menjadi hal yang sangat krusial dan penting sekali lagi di tengah kita semua. Dan sekali lagi juga memang kita tidak bisa pungkiri bahwa pers adalah salah satu instrumen yang sangat penting sekali, yang mungkin harus bagaimanapun juga dalam perspektif civil society, kebutuhan kita sebagai masyarakat dalam konteks negara demokrasi, adanya pers yang sehat, yang kuat, itu menjadi hal yang kita butuhkan dalam negara kita di Indonesia khususnya. Saya kira itu. Oh iya, ini kita sebelum saya akhiri, kita foto dulu teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Ade yang sudah bergabung bersama kita. Kita foto dulu deh kalau gitu. Oke, bagi teman-teman yang berkenan untuk on cam, saya persilahkan, saya hitung sampai 3, kita foto dulu ya teman-teman semua. Oke, kita berhitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Ade sudah meluangkan waktu bersama kita, berdiskusi bersama teman-teman semua tentang tema kita pada malam hari ini. Kepada teman-teman semua saya ucapkan terima kasih juga sudah bergabung di hari Jumat malam ini. Jangan lupa terus ikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan, Forecast. Kita 2 minggu lagi juga ada Forecast lagi tentang isu inovasi dan ekonomi. Kemudian juga nanti kita ada Liberty Talks, dan jangan lupa juga terus ikuti ulasan-ulasan juga diskusi kita malam hari ini, nanti juga ada ceritanya di portal suarakebebasan.id. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi Mas Ade, terima kasih sudah bergabung Mas. Sama-sama. Thank you waktunya ya Mas ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi. Amin. Ya. Izin ya. Mas. Ya. Salam, terima kasih teman-teman semuanya.